Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Pohan. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syukriyah, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini saya mengambil materi tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, kuku, kelenjar keringat. Fungsi integumen yaitu untuk menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau sel repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Sistem integumen pada manusia. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Kuku adalah salah satu organ tubuh yang melindungi ujung jari tangan dan kaki. Kuku jari juga membantu Anda mengambil benda, menggerakkan kulit yang gatal, atau sekadar melepaskan simpul. Kuku terbuat dari protein yang disebut keratin. Kemudian rambut. Rambut adalah salah satu organ manusia yang wujudnya mirip benang yang tumbuh di kulit. Rambut muncul dari lapisan epidermis. Meski asalnya dari folikel rambut yang terletak jauh di bawah lapisan dermis kulit. Unsur penyusun rambut atau komponen rambut terdiri atas keratin sebanyak 70% hingga 80%. Senyawa minyak sebanyak 3% hingga 6% senyawa minyak. Pigmen melanin dan peomelanin sebanyak 100%, kelembaban air sebanyak 15%. Dan selebihnya berupa unsur mineral juga karbohidrat. Lapisan kulit. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air infeksi dan hal-hal eksternal lainnya. Bagian terluar epidermis atau stratum corneum terdiri atas sel gepeng dan di bawahnya ada lapisan basah yang merupakan pabrik sel kulit baru. Ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu keratinosit, merupakan sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai perlindungan yang tahan air. Melanin, yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Langerhans, untuk respons imun yang melawan virus dan polusi. Merkel, respons sensasi atau reseptor sensorik. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut atau folikel, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia yaitu membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut, membantu ketahanan terhadap air. Hipodermis atau subkutan. Lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Jaringan hipodermis yaitu folikel lembut, jaringan lemak, kelenjar, keringat, dan jaringan penghubung. Dari beberapa kandungan ini berfungsi, lapisan hipodermis adalah penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh,
mempertahankan suhu tubuh atau insulator, menyimpan cadangan makanan atau energi, memproduksi hormon leptin. Kemudian kelenjar sebase atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Kelenjar ini terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsi dari kelenjar sebase memberi lapisan lemak bakteriostatik, menahan evaporasi masa remaja. Kelenjar sebase lebih produktif. Jaringan penunjang anatomi kuku. Bagian anatomi kuku yaitu batang kuku atau nail plate adalah bagian kuku yang paling mudah kita kenali karena terlihat jelas. Nail plate adalah bagian kuku yang keras dan nyaris transparan sehingga pembuluh darah di bawahnya dapat terlihat. Hal itulah yang membuat kuku terlihat kemerahan. Batang kuku tersusun dari protein yang disebut keratin. Lunula adalah bagian pangkal kuku yang berwarna putih dan melengkung. Lunula menandakan bahwa di bawahnya terdapat bagian yang disebut matriks yang berfungsi memproduksi sel kuku secara terus-menerus. Lunula biasanya lebih menonjol atau lebih terlihat pada ibu jari atau jempol. Kemudian akar kuku atau rod. Akar kuku atau rod adalah bagian yang menjamin kuku tetap berada di tempatnya dan menempel kuat di sana. Sedangkan sinus adalah lokasi tempat akar kuku. Bagian itu merupakan pertemuan antara akar kuku dengan kulit kita. Matriks. Matriks adalah bagian paling penting dari kuku kita. Pada bagian ini terdapat banyak sekali pembuluh darah, saraf, dan kelenjar yang penting. Matriks bertanggung jawab memproduksi sel yang akan menjadi batang kuku atau nail plate. Jadi, setiap matriks memproduksi sel yang baru, sementara sel-sel yang lama akan terdesak dan semakin maju dan akan terus memproduksi selama kita hidup. Selanjutnya, bantalan kuku. Bantalan kuku adalah bagian kulit yang tepat berada di bawah batang kuku. Di bagian paling luar, bantalan kuku juga terdapat pembuluh darah dan sering sedikit terlihat dari luar karena batang kuku yang menutupinya bersifat agak transparan. Struktur kuku. Akar kuku, bagian kuku yang tertanam dalam kulit jari. Badan kuku yaitu bagian kuku yang terbuka atau bebas. Alur kuku, sisi kukunya mencekung membentuk alur kuku. Yang terakhir, eponychium, kulit tipis yang menutup kuku bagian proksimal. 2. Rambut. Struktur rambut. Keratin lunak terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal yaitu pada bagian medula rambut. Keratin keras terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Fungsi rambut yaitu melindungi kulit dari pengaruh buruk alis mata, melindungi mata dari keringat. Siklus pertumbuhan rambut. Fase anagen atau pertumbuhan 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Fase telogen atau istirahat beberapa bulan. Fase katogen, fase antara kedua fase. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Ada 4 penyakit kulit yang perlu diwaspadai. Pertama, hemangioma. Penyakit yang satu ini akan terjadi saat ditemukan adanya jaringan darah yang abnormal dalam tubuh, sehingga menyebabkan pertumbuhan daging atau kulit yang bukan merupakan kanker pada umumnya. Hemangioma muncul di lapisan organ dalam manusia seperti
seperti hati. Hemangioma merupakan penyakit yang klinis dalam tumor pembuluh darah. Pada beberapa pengidap, hemangioma akan membuat kulit terlihat biru atau ungu. Hal tersebut terjadi apabila hemangioma muncul di lapisan kulit yang dalam. Selain area tangan dan kaki, hemangioma dapat muncul di kulit kepala, punggung, dada, atau wajah. Bisul ditandai dengan benjolan yang muncul dari dalam kulit dan disertai rasa nyeri berwarna kemerahan dan berisi nanah. Bisul terjadi akibat adanya infeksi bakteri pada kulit, sehingga bakteri masuk ke pori-pori kulit dan menginfeksi akar rambut. Cold sore atau herpes simplex virus. Herpes simplex merupakan penyakit yang ditandai dengan lepuhan atau luka yang terasa sakit pada bagian mulut atau bibir. Pada dasarnya, penyakit kulit ini lebih sering dialami oleh anak-anak ketimbang orang dewasa. Dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2-3 minggu. Hal yang perlu diwaspadai adalah penyakit herpes simplex ini merupakan salah satu penyakit kulit yang dapat menular. Penularannya sendiri dapat terjadi melalui air liur dan kontak fisik pada bagian kulit yang terbuka. Bahayanya untuk menularkan kondisi ini, seseorang tidak selalu memperlihatkan ciri-ciri adanya lepuhan pada bibir atau mulut. Yang terakhir, selulitis. Selulitis merupakan infeksi bakteri yang menyebabkan kulit tampak membengkak, kemerahan, terasa lunak, dan sakit saat tersentuh. Biasanya, selulitis terjadi pada bagian kulit tungkai, tapi tidak menutupi kemungkinan terjadi pada area tubuh lainnya. Selulitis merupakan salah satu penyakit kulit yang dapat membahayakan nyawa mengidapnya jika tidak ditangani dengan tepat. Hal tersebut dapat terjadi karena infeksi dapat menyebar melalui kelenjar getah bening dan pembuluh darah dengan menyerang jaringan di bawah kulit. Meski berbahaya, selulitis bukanlah penyakit kulit yang menular, karena infeksi ini menyerang jaringan kulit dalam, bukan jaringan kulit luar. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.